Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meski sudah memeriksa puluhan saksi, hingga kini Kejati Sumatera Selatan belum menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya di Palembang. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Elsa Silalahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya sudah naik ke penyidikan. Apa alasan Kejati Sumsel belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut? Ya, Reza dan juga pemirsa, meskipun kasus ini telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, namun dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengatakan belum bisa menentukan ataupun menetapkan siapa tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ini, karena memang mereka belum mempunyai bukti yang cukup dan sampai saat ini pun pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih terus dilakukan. Dan berdasarkan informasi terupdate dari Kepala Seksi Penerangan Hukum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengatakan bahwa sampai saat ini pun dari hasil pemeriksaan dari sejumlah saksi yang diperiksa ini sudah memperoleh hasil, namun masih terus dilakukan pengecekan secara rinci agar menemui titik terang. Dan penyidikan ini memang telah dilakukan dari awal Februari hingga hari ini, di mana sudah ada sebanyak 61 saksi yang diperiksa, dan mereka diantaranya ini ada mantan pejabat Provinsi Sumatera Selatan seperti Sekretaris Daerah Sumsel periode 2013-2018, ada juga staf ahli sampai Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan Giri Ramanda Kemas, hingga ada juga kontraktor pelaksana proyek pembangunan masjid itu sendiri. Dalam proses pemeriksaan ataupun penyidikan ini memang mereka tidak begitu mengalami kesulitan, namun dalam pemanggilan para saksi ini ada yang tidak datang, sehingga ini semakin membuat waktu pemeriksaan semakin lama. Dan pemeriksaan terakhir dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Kamis kemarin, di mana ada belasan saksi yang kembali diperiksa. Mereka ini berasal dari kontraktor pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, dan sampai saat ini pun mereka masih terus menggali apa modus dan juga barang bukti seperti apa yang nanti dijadikan sebagai titik terang dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Reza. Elsa, setelah deretan pejabat Pemprov Sumsel yang Anda sebutkan tadi, siapa lagi yang akan dipanggil Kejati? Apakah ada kemungkinan mantan gubernur juga dipanggil? Ya, Reza, hingga saat ini berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, mereka belum mempunyai agenda terkait dengan orang-orang yang akan dipanggil dalam waktu dekat ini. Nah, terkait dengan pemanggilan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, ini memang belum ada kepastian, namun tidak menutup kemungkinan nanti juga akan dipanggil untuk melengkapi berkas pemeriksaan, mengingat Alex Nurdin merupakan gubernur periode dari 2008 hingga 2018, di mana dalam proyek pembangunan masjid ini berada di bawah kepemimpinannya. Dan untuk diketahui bahwa pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini sebelumnya diproyeksikan akan menjadi masjid termegah se-Asia, yang mana pembangunannya ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Sriwijaya dengan menggunakan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan senilai 130 miliar rupiah dari yang menggunakan anggaran dari tahun 2016 hingga 2017. Dan tadi berdasarkan pantauan kami, memang pembangunan dari Masjid Sriwijaya ini masih jauh dari kata selesai. Hanya ada tadi tiang pancang, kemudian juga lahan seluas puluhan hektar ini dipenuhi oleh semak belukar. Hal inilah kemudian yang membuat Kejati Sumatera Selatan melakukan penyelidikan terkait dengan adanya korupsi dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini. Demikian, Reza, kembali ke Anda di studio. Elsa Silalahi melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih atas laporan Anda.